Etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang menjadi panduan bagi individu atau perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Ini mencakup perilaku yang adil, jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keberlanjutan. Tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Tujuan etika bisnis yang pertama ada menjaga reputasi perusahaan. Perusahaan yang berperilaku etis akan mendapatkan citra positif di mata masyarakat, reputasi yang sangat baik dan sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang. Contohnya, jika perusahaan tidak terlibat dalam skandal korupsi atau pelanggaran lingkungan, publik akan menilai perusahaan tersebut kredibel dan dapat dipercaya. Kedua, membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan atau stakeholders seperti pelanggan, karyawan, investor, dan pemerintah akan merasa aman dan nyaman bekerja sama dengan perusahaan yang menjunjung etika. Contoh, pelanggan akan lebih setia jika mereka tahu produk yang mereka beli diproduksi secara adil dan tidak melanggar HAM. Ketiga, itu ada menjunjung keberlanjutan jangka panjang. Etika bisnis membantu perusahaan menjaga keberlangsungan operasional dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ini membantu menciptakan hubungan harmonis dengan komunitas dan alam. Nah, itu contohnya ada mengelola limbah dengan benar agar tidak merusak lingkungan sekitar tempat usaha. Keempat, yang terakhir itu adalah mengurangi resiko hukum dan sosial. Perusahaan yang beretika cenderung terhindar dari masalah hukum seperti tuntutan akibat pelanggaran kontrak, penipuan, atau diskriminasi. Dan itu etika bisnis terdapat prinsip-prinsip etika bisnis. Nah, prinsip ini ada 7 prinsip. Yang pertama ada kejujuran atau honestness, yaitu informasi yang disampaikan secara jujur dan tidak menyesatkan. Yang kedua integritas atau integrity, itu konsisten antara nilai dan tindakan meski dalam tekanan. Ketiga, keadilan atau fairness, perlakuan adil tanpa diskriminasi atau konflik kepentingan. Keempat, ada kepatuhan terhadap hukum atau compliance, itu yaitu mematuhi semua aturan dan hukum bisnis yang berlaku supaya perusahaan jangka panjang. Kelima, ada tanggung jawab sosial atau TCR, peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Itu penting ya dalam perusahaan. Yang keenam ada transparansi atau transparency, yaitu informasi penting disampaikan secara terbuka dan jelas supaya masyarakat pun tahu bahwa perusahaan kita adalah yang terbaik dan transparan. Ketujuh, yaitu ada loyalitas atau loyalty, yaitu kita harus menjaga kepercayaan semua pihak seperti karyawan, konsumen, lingkungan, itu tanpa sama sekali melanggar etika. Selain itu, terdapat tantangan dalam beretika bisnis. Yang pertama, ada tekanan untuk meraih keuntungan jangka pendek. Perusahaan sering kali merasa ditekan untuk mencapai target keuntungan dalam waktu singkat, misalkan dari investor atau pasar saham. Nah, ini dampak perusahaan itu bisa mendorong manajemen melakukan manipulasi data, memotong biaya dengan cara yang tidak etis. Misalnya nih, mengabaikan keselamatan kerja atau kualitas produk, mengorbankan prinsip etika demi hasil cepat. Contohnya, kita menaikkan harga secara drastis tanpa transparansi untuk mengejar laba kuartalan meski merugikan konsumen. Kedua, budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran. Nah, contohnya budaya perusahaan membiarkan atau bahkan mendorong pelanggaran etika baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak dari budaya organisasinya pun karyawan merasa bahwa tindakan tidak etis adalah hal biasa atau dibenarkan demi target. Yang kedua itu akan muncul praktik seperti suap, nepotisme, atau manipulasi data. Contohnya itu seperti manajer memaksa staf untuk menutupi cacat produk agar bisa segera dijual.